wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Aziza. Saya Dian Adiati. Saya Saldi Julianto. Dari kelompok 7 mata kuliah Tata Kelola Keuangan. Baik, pada video kali ini kami akan menjelaskan hubungan keuangan pusat dan daerah, di mana hubungan keuangan antara pusat dan daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel, dan selaras berdasarkan dengan undang-undang. Kemudian ada beberapa model hubungan keuangan pusat dan daerah. Yang pertama, by percentage. Distribusi penerimaan ke daerah didasarkan pada persentase tertentu, seperti ditetapkan pada pajak bumi dan bangunan, royalti atau lisens. Di bidang kehutanan dan pertambangan, diberikan sebagian berdasarkan persentase tertentu. Contoh yang lain berkenaan dengan model by percentage adalah bagi hasil pajak penghasilan berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dana bagi hasil dari penerimaan pajak penghasilan pasal 25 dan pasal 29, wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan pajak penghasilan pasal 21 yang merupakan bagian daerah adalah sebesar 20%. Dana bagi hasil dari penerimaan pajak penghasilan ini dibagi antara pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten kota. Dana bagi hasil dari penerimaan pajak penghasilan pasal 25 dan pasal 29, wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan pajak penghasilan pasal 21 dibagi dengan imbangan 60% untuk kabupaten kota dan 40% untuk provinsi. Berdasarkan pada pasal 8 Peraturan Perundang-undangan Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan penerimaan negara dari pajak penghasilan, wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan pajak penghasilan dibagikan kepada daerah sebesar 20% dengan rincian yang pertama 1,80% untuk provinsi yang bersangkutan, yang kedua 2,12% untuk kabupaten kota dalam provinsi yang bersangkutan. Kemudian bagian dana bagi hasil besar 12% untuk kabupaten kota dalam provinsi yang bersangkutan dibagi dengan rincian yang pertama 8,4% untuk kabupaten kota tempat wajib pajak terdaftar, kemudian yang kedua 3,6% untuk seluruh kabupaten kota dalam provinsi yang bersangkutan dengan bagian yang sama besar. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh teman saya sebelumnya, yaitu B by origin. Distribusi penerimaan ke daerah didasarkan pada atau menurut asal sumber penerimaan dalam kerangka hubungan keuangan pusat daerah terhadap daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam yang besar, yang menghasilkan atau memberikan hasil penguatan terhadap pajak-pajak negara yang besar dan memperoleh bagian yang lebih besar di daerah lain yang bukan penghasil. Distribusi dengan model ini dipandang proporsional, mengingat sumbangan dari daerah penghasil tentunya lebih besar dibandingkan daerah-daerah yang bukan penghasil. C by formula. Distribusi penerimaan kepada daerah didasarkan pada suatu formula tertentu atau mempertimbangkan perhitungan tertentu. Misalnya pemerintah Indonesia dalam menentukan besar DAU untuk provinsi dan kabupaten kota berdasarkan diri pada formula dan perhitungan tertentu. Perhitungan DAU dilaksanakan dengan menggunakan formula yang dirumuskan oleh pemerintah dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. DAU untuk suatu daerah dilakukan atas dasar celah fisikal dan alokasi dasar. Celah fisikal adalah kebutuhan dikurangi dengan kapasitas fisikal daerah. Baik, materi selanjutnya yaitu kebijakan desentralisasi. Keuangan pada hakikatnya terdapat dua kategori kebijakan dalam pengelolaan keuangan yang masing-masing mempunyai karakteristik yang sangat berbeda. Di satu sisi memusat, di sisi yang lain justru memudar. Dalam arti di satu sisi pengelolaan keuangan diatur dan dikendalikan secara terpusat, sedangkan di sisi yang lain justru sebaliknya, pengelolaan keuangan dilimpahkan kewenangannya kepada pemerintah daerah. Gambaran mengenai kedua kebijakan dalam pengelolaan keuangan pemerintah tersebut
dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu yang pertama, centralization of fiscal power. Pemerintah pusat sangat dominan dalam menentukan atau mengambil keputusan berkenaan dengan pengeluaran, pendapatan, pinjaman, dan pengelolaan aset daerah. Kemudian yang kedua, decentralization of fiscal power. Pemerintah pusat dalam hal ini melimpahkan kewenangannya yang lebih besar kepada daerah untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu dengan berkenaan pengeluaran, pendapatan, pinjaman, dan pengelolaan aset atau manajemen kekayaan daerah. Kemudian, dana alokasi umum ditetapkan sekurang-kurangnya 25% dari penerimaan negara yang berasal dari pajak dan bukan pajak, setelah dikurangi dengan penerimaan negara yang dihasilkan kepada daerah. DAU untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten atau kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari DAU. Dana alokasi khusus dapat dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membantu membiayai kebutuhan khusus dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN. Yang dimaksud dengan daerah tertentu adalah daerah-daerah yang mempunyai kebutuhan yang bersifat khusus. Kemudian kesimpulan daripada materi yang sempat kami sampaikan, yaitu bahwa pengaturan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur berdasarkan sumber jenis penerimaan negara tersebut. Misalnya, penerimaan dari pajak bumi dan bangunan dengan imbangan 10% untuk pemerintah pusat dan 90% untuk pemerintah daerah. Dari jenis penerimaan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan dibagi dengan imbangan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk pemerintah daerah. Sedangkan jenis penerimaan sumber daya alam sektor kehutanan, sektor pertambangan umum, dan sektor perikanan dibagi dengan imbangan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk pemerintah daerah. Mungkin inilah yang materi yang sempat kami sampaikan dengan ucapan billahi fisabil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.